Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada keluhan laptop Acer seri Z1401, dimana laptopnya ini kalau dinyalakan langsung masuk BIOS. Sebelumnya informasi dari pelanggan tidak ada masalah. Ini tiba-tiba hari ini dinyalakan dia langsung masuk ke BIOS, dan informasinya juga kalau keyboardnya normal, artinya biasa dipakai, hanya hari ini saja kebetulan mau dinyalakan masuk ke BIOS. Dan ini tadi saya sudah cek sebentar, ini baterainya drop ya, jadi ini saya colok cas, saya coba cabut nih. Artinya kalau tanpa dicas dia tidak mau nyala. Kita cobakan on dulu. Tidak mau nyala, biasanya dia ada lampunya di sini warna agak biru-biru, ini tidak mau nyala. Oke, kita colok cas, kita langsung cari solusinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terus ini ada lampunya, kalau kelihatan warna biru-biru. Apakah benar langsung masuk ke BIOS? Oke, benar ya. Oke, moga terbaca. Jadi ini tahunnya benar, tahun 2023. Ini bulannya salah, tanggalnya salah, kemudian jamnya juga salah ya. Untuk jam hari ini tanggalnya 29, 10 menit lagi sudah tanggal 30. Jadi saya informasikan sedikit, ini kalau secara teori baterai BIOS-nya ini masih bagus, karena kalau baterai BIOS-nya itu sudah ngedrop atau bermasalah, harusnya tahunnya ini juga ikut berubah. Ini tahunnya tidak ikut berubah, hanya berubah ini saja. Jadi saya asumsikan baterai BIOS-nya atau baterai CMOS-nya masih bagus. Oke, ini kita ganti saja untuk tanggal sekarang ya. Awalnya bulan 07, tanggalnya sekarang ini 29. Kemudian ini jamnya 23.51 sekarang. Oke, jamnya sudah diperbaiki. Kalau jamnya sudah diperbaiki, dia tetap akan masuk BIOS ya, karena memang bukan di sini masalahnya, bukan di jamnya. Oke, kemudian ini mirip dengan Acer Z1402. Kalau ada masalah yang sama, di sini juga harddisknya tidak terbaca. Nah, ini masalahnya di harddisk atau tidak. Kita cek dulu ke menu advance. Nah, ini harddisknya ada ya, terbaca. Jadi kalau harddisknya terbaca, ini masalahnya bukan di harddisk. Atau kita cek ke menu boot, kebaca tidak ya? Tidak terbaca ya. Jadi kita di advance saja. Jadi harddisknya ada nih 320 GB. Ini jadi artinya masalahnya bukan berada di harddisk. Oke, jadi masalahnya di mana? Masalahnya biasanya di sini nih, di OS supportnya ini Windows 8 X, dan di security nih, secure bootnya nih biasanya disable ya. Oke, kita satu-satu dulu. Advance. Seharusnya kalau yang punyanya maksud saya, ini harusnya tahu kan. Saya kan juga belum masuk ke Windows-nya, ini belum tahu tadi Windows 7, Windows 8 atau Windows 10. Ini kita enter dulu. Oke, jadi Windows 8X ini adalah untuk Windows 8 atau Windows 10 biasanya. Sedangkan others ini harusnya untuk ini untuk Windows 8 atau Windows 10 untuk di seri Acer Z1402. Jadi seri Acer Z1402 itu versinya beda seperti ini. Pilihannya di atas biasanya Windows 7, di bawahnya Windows 8.x ya. Jadi kalau Z1402, kalau Windows 7 kita tinggal pilih ke sini, nanti dia Windows 7, sedangkan untuk Windows 8 atau Windows 10 di sini. Nah, sedangkan ini seri Acer Z1401 tidak ada, Windows 10-nya tidak ada.
Oke, atau Windows 7 tidak ada. Jadi, dan saya juga belum tahu ini Windows apa ini di dalam sini. Kalau yang kita asumsikan begini, kalau yang punya ini tahu masalah BIOS dan kebetulan memang Windowsnya Windows 8 seperti ini awalnya, maka ini tidak perlu kita ubah. Kita ubah cukup yang di sini saja, di Secure Boot. Ini bawaannya sih sebenarnya memang Windows 8 ini. Jadi kalau memang ini aslinya Windows 8 tidak perlu diubah, tapi kita ubah coba yang di Secure Boot. Oke, saya ulangi. Jadi yang advance ini tidak saya otak-atik dulu, karena saya asumsikan ini Windows 8. Jadi saya hanya akan ubah security-nya saja. Ini ya, enable ini kita disable kan. Oke. Untuk save dan exit-nya pakai F4 seri ini ya. F4. Yes. Kita coba. Kalau dia nanti masuk ke Windows, alhamdulillah. Nah, tuh belum masuk ke Windows. Oke, jadi seri ini Z1401. Kita langsung dulu ke menu security. Ini sudah di disable, tapi belum masuk ke Windows-nya. Artinya di sini nih, kemungkinan permasalahannya di sini. Ini tetap kita disable karena biasanya memang kalau orang sudah berapa kali install ulang untuk seri laptop seri ini, harusnya ini posisinya disable nih, bukan enable nih. Ini enable karena biasanya terreset tadi. Jadi saya kira benar tetap di disable di sini. Ini saya pilih yang others. Others nih. Ini belum tahu nih othersnya nanti Windows berapa ya, Windows 7 atau Windows 10. Kemungkinan ini Windows 7 ini. Coba ya kita F4 lagi. Tapi bisa juga Windows 10 ya karena others. Saya ulangi lagi sekali lagi. Secure bootnya tetap disable. Ingat ya, disable bukan enable. Ini tadi kan Windows 81, saya ubah ke others ini ya. Kita F4 lagi untuk save dan exit. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga masuk. Ini Windows berapa? 7 mungkin, atau Windows 10 juga bisa sih karena pilihannya others. Windows 10 ternyata. Oke. Dia sudah masuk. Jadi ini permasalahannya di tadi ya, di menu pilihan Windows-nya tadi, OS selection, sama di secure boot-nya. Kita tunggu sampai masuk Windows-nya. Ini juga sudah minta diaktifasi. Berapa ini? 10 tampilannya, tapi coba nanti Windows 8 malah. Windows 8. Bukannya Windows 10, malah Windows 8. Oke ya, jadi dia sudah masuk Windows. Kok malah ke Windows 8 ya, padahal tadi ada pilihan Windows 8.x. Jadi ini masalahnya sebenarnya dari pas install ulang. Kalau mau Windows 8 itu untuk seri Zen 1401 cukup pilih Windows 8.x tadi, tapi mungkin dipilihnya others, atau sebelumnya sebelum diinstal ke Windows 8 ini Windows lain ya, sempat nyobain Windows 8 atau Windows 7, kemudian diinstal lagi ke Windows 8. Waktu dia di Windows 7 kan posisi OS selectionnya tadi tuh pilih yang others. Kemudian waktu dia install ulang lagi ke Windows 8 itu tidak dibalikan tuh, OS selectionnya tidak dipilih yang 8.1 tapi dipilih yang others. Jadi others itu bisa untuk Windows 7, Windows 8, Windows 10. Nah, begitu dia ngereset BIOSnya tadi, dia balik ke defaultnya itu Windows 8.x sama secure bootnya di enable tadi. Oke, jadi caranya hanya seperti itu. Dengan kata lain, tadi harddisknya sudah dicek, oke ya. Kemudian keyboardnya juga untuk posisi F2 nya itu tidak nekan,
Jadi kalau dia nekan terus wajar masuk ke BIOS, tapi kalau keyboard normal dan harddisk pun normal, tiap dinyalakan dia masuk ke BIOS terus, ya artinya seperti ini. Artinya dia ngereset dan harus disetting seperti tadi. OS selectionnya di menu apa tadi, advance atau apa tadi, OS selectionnya diubah, sama secure bootnya juga di disable. Nah kalau misalnya ini ternyata tidak awet, artinya sudah kita setting, kemudian hari ini mau, besok dia error lagi, kemudian harus setting lagi, intinya harus tiap habis kita setting dia tidak awet, dia kembali lagi. Solusinya pertama coba ganti baterai CMOS-nya dulu. Baterai CMOS-nya dicoba, nanti dicoba lagi lah berapa kali restart atau dimatikan, dengan catatan tuh ngetesnya kalau baterai sudah ngedrop seperti ini, waktu matikannya itu ininya juga dicabut ya, dicabut, nanti dia balik lagi atau tidak. Kalau dia udah diganti baterai CMOS tapi masih balik lagi dan baterai CMOS-nya juga kita yakin bagus, itu kita harus ganti baterai besarnya. Memang pengaruh tuh, baterai utamanya pengaruh karena dia tidak nyimpan ya. Oke, ini itu kita coba saja ya. Kita coba matikan ya. Dan saya cabut ini nanti. Yang tadi kan asumsi saya ini baterai CMOS-nya bagus. Oke, udah mati, saya cabut sebentar. Tidak perlu lama-lama ya. Mungkin ya sekitar 1 menit. Kurang juga tidak apa-apa. Jadi ini saya asumsikan tadi baterai CMOS-nya bagus atau baterai BIOS-nya bagus, dengan ngelihat tahun tadi tidak berubah walaupun tanggal dan jamnya berubah. Karena kalau baterai CMOS-nya itu benar-benar udah rusak, tahun pun ikut berubah. Ini mungkin akan berubah. Ya ini tahun keluarnya tuh berubah. Udah ingat saya tahun berapa ini keluarannya, mungkin 2014 ini. Ya, jadi dia akan berubah sekitar tahun itu. Tidak mungkin dia tetap di tahun 2023. Oke, kita colok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Malah hibernation tulisannya, artinya dia masuk nih. Padahal jelas-jelas dimatiin tadi disebut. Oke lah. Jadi dia tetap masuk Windows. Jadi untuk sementara kasusnya terselesaikan. Kalau tadi dia tetap balik lagi, saya ulangi lagi, silahkan coba ganti CMOS-nya atau ganti baterai besarnya, baterai utamanya, baterai laptopnya ya. Tapi kalau tidak mau bongkar, karena ganti terus bongkar, ya silahkan disetting saja seperti tadi, setting OS selection sama secure bootnya. Oke, ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.